Karena konser Coldplay dinilai tidak sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tujuan konser musik internasional dan semakin populer. Salah satu konser yang menarik perhatian adalah konser Coldplay yang terkenal di seluruh dunia. Konser tersebut akan dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 15 November tahun 2023 nanti di Stadion GBK. Dan tiket sudah terjual habis yang menandakan euforia masyarakat Indonesia yang begitu besar untuk melihat idola mereka Coldplay. Namun, konser tersebut menuai banyak kontroversi. Karena konser Coldplay dinilai tidak sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu lantas bagaimana bentuk penolakan dari MUI dan juga PA 212? Penolakan PA 212 terhadap konser Coldplay berakar pada keyakinan mereka terhadap pengaruh budaya barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Mereka menganggap bahwa musik dan budaya barat termasuk konser Coldplay dapat mengaruhi generasi muda Indonesia secara negatif dan merusak nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi. Alasan utama ormas agama menolak kedatangan Coldplay karena grup band tersebut juga mendukung dan mengkampanyekan LGBT. Ketika Coldplay diterima dan didukung untuk menggelar konser di Indonesia, sama saja dengan Indonesia menerima kehadiran orang yang memperjuangkan LGBT. Dan juga keenam agama yang dianut masyarakat di Indonesia tidak ada yang mentoleransi adanya LGBT di Indonesia, sehingga akan bertentangan dengan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Dari penolakan-penolakan yang dilakukan oleh MUI dan juga PA 212, pasti terdapat dampak yang nantinya akan berpengaruh pada masyarakat luas maupun generasi milenial. Lantas, apakah dampak-dampak tersebut? Dalam beberapa kasus, konser Coldplay atau konser besar lainnya dapat menimbulkan kontroversi atau ketidaksepakatan dalam interpretasi nilai-nilai agama. Beberapa orang atau kelompok masyarakat mungkin menganggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan atau penghinaan terhadap keyakinan agama mereka. Selain itu, juga menarik perhatian politik atau sosial tertentu yang menganggap sebagai simbol atau platform untuk menyampaikan pesan LGBT. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau ketegangan antara kelompok masyarakat dengan pandangan yang sangat berbeda. Langkah antisipasi dari pemerintah telah dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apa saja langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi ataupun mengantisipasi penyimpangan dari sila pertama Pancasila. Yang pertama, melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menjalin komunikasi dengan Ketua MUI yang mengkritik kedatangan Coldplay di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendengarkan saran dan masukan yang diberikan oleh Ketua MUI. MUI juga meminta promotor memastikan dan menjamin tidak ada simbol dan tindakan yang mempromosikan LGBT. Kemudian langkah kedua yang dilakukan pemerintah adalah melalui Menko Polhukam Mahfud MD siap untuk menjamin keamanan dan ketertiban yang bekerjasama dengan aparat terkait agar konser tersebut dapat terselenggara dengan lancar dan tidak menyimpang dari budaya Indonesia yang dibawa oleh budaya-budaya luar. Pihak panitia juga memastikan tidak adanya penyimpangan nilai agama yang terjadi ketika keberlangsungan konser tersebut. Apabila hal itu terjadi, pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap hal tersebut. Langkah-langkah tersebut telah diupayakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebenarnya akan banyak sekali dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yang seharusnya hal itu tidak bertentangan dengan nilai pertama Pancasila maupun nilai-nilai Pancasila lainnya. Lalu, apakah dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia?
Dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Karena dinilai akan didatangkan oleh beberapa penonton dari berbagai daerah dan berbagai agama, sehingga pemahaman toleransi dan penghormatan tersebut terus dilakukan. Yang kedua, memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia karena melibatkan penonton dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, penyampaian pesan inspiratif dan pesan moral yang dibawakan melalui lirik lagu yang akan dibawakan oleh musik atau grup band Coldplay. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Hal ini juga berkaitan dengan Sandiaga Uno yang telah mengatakan bahwa akan terjadi peningkatan ekonomi dan pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia dan membuka mata dunia terkait dengan pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kesimpulannya dari yang video yang telah kami persembahkan sebelumnya. Jadi, menurut kami, konser Coldplay itu dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat selain sebagai sarana hiburan. Konser tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengangkat kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, konser Coldplay tersebut diharapkan dapat menambah peluang pekerjaan. Nah, pemerintah sendiri itu menargetkan untuk membuka 4,4 juta lapangan kerja dan menargetkan dampak ekonomi untuk naik sampai 162 triliun. Nah, maka dari itu, prinsip-prinsip Pancasila tidak selalu bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebelumnya, sehingga nilai ketuhanan dan keberagaman antar umat beragama dapat terus terjaga dan terus tumbuh. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Audisya Mahendra, NIM I0321018. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alia Prabandari dengan NIM I0321006. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Apriliana Noviagata, NIM I032101. Halo semua, aku Hanif Alfarisi dengan NIM I03211072. Yuk. Halo semua, kenalin nama aku Muhammad Mufti Zuhud dengan NIM I03211073. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Raifun Riman dengan NIM I0321074.